Halo friend, ketemu lagi nih sama Kak Udi. Kali ini Kak Udi akan membagi tips dan trik untuk TPS kuantitatif atau penalaran umum ya, yang ada sangkut pautnya tentang matematika. Nah, kali ini tentang sudut dalam dua garis sejajar dan sudut pada segitiga. Nah, untuk menghafal sudut-sudut istimewa di dalam dua garis sejajar, ini kakak namain dulu ya. Kakak namain di sini ada pihak kanan. Nah, ini pihak kiri gitu. Nah, ini bagian luar, ini bagian dalam, ini bagian luar gitu ya. Nah, perhatikan di sini yang pertama kita lihat untuk sudut-sudut yang sama besarnya. Yang pertama adalah sudut sahadap. Nah, ini namanya sudut sahadap karena menghadap sudut yang sama ya. Jadi yang pertama sudut sahadap, sudut sahadap. Nah, sahadap. Nah, di sini kalau kita lihat yang sama besarnya untuk yang sahadap adalah P1 sama dengan Q1 ya gitu. Nah, banyak juga ya, bisa juga P2 dengan Q2 dan seterusnya. Nah, selain sudut sahadap yang sama, ada juga namanya sudut dalam berseberangan. Misalkan di sini ya, di yang di dalam ya, misalkan ini di pihak kiri, nah kita nyebrang ke pihak kanan. Nah, ini besarnya sama ya, jadi pihak kiri nyebrang ke pihak kanan ya. Nah, sama-sama sudutnya di bagian dalam. Jadi kita namain sudutnya adalah dalam berseberangan, sudut dalam berseberangan. Nah, gitu ya. Nah, ini besarnya sama ya, jadi P3 itu sama dengan sudut Q1. Oke. Nah, selain sudut dalam berseberangan ya, ada juga sudut luar ya, misalkan di sini P1 ya, sudut luarnya. Nah, itu ini kan di pihak kanan, berarti kita ke pihak kiri tapi sama-sama di luar. Nah, di sini nih ya, namanya luar, sama-sama di luar, tadinya kanan jadi pihak kiri gitu ya. Jadi ini sudut luar berseberangan. Contohnya tadi ya, P1 itu sama dengan Q3 gitu. Itu yang sama ya, yang sama besar. Nah, selain itu ada juga sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang. Nah, sudut bertolak belakang, contohnya ini P1 dengan Q3. Jadi kalau ada garis berpotongan, ini 1 dengan 3 sama, 2 dengan 4 sama ya. Ini juga sama, Q1 dengan Q3 sama, Q2 dengan Q4 sama. Ya, jadi contohnya aja salah satu ya, P1 sama dengan P3 gitu ya. Nah, ini sudut yang besarnya sama. Nah, sekarang kalau sudut yang besarnya kalau kita jumlah itu 180 derajat. Yang pertama adalah sudut dalam tapi sepihak ya, sudut dalam tapi sepihak. Contohnya ya, misalkan ini ya P4 nah dengan Q2. Nah, P4 dengan Q2 itu berseberangan ya kan, sepihak ya. Berarti P4 dengan Q1 ya, ini sama-sama di pihak kanan gitu ya. Ini kalau dijumlah ini 180 derajat. Berarti P4 ditambah sama Q1 itu adalah 180 derajat. Nah, terus selain itu ada juga sudut luar sepihak ya. Nah, sudut luar sepihak itu adalah contohnya ya, berarti kita lihat yang sudut yang di luar ya. Nah, misalkan P2 ya, ini di pihak kiri gitu ya, sama-sama di luar. Terus Q3 ini di pihak kiri, sama-sama di bagian luar. Jadi P2 ditambah dengan Q3 ini 180 derajat. Ini tadi saya lupa tuh di sini Q1 ya. Nah, ini kalau dijumlah 180 derajat.
Nah, selain ini ada juga sudut berpelurus ya. Sudut berpelurus ya kan. Nah, kalau sudut berpelurus ya contohnya aja deh. Contohnya ya, ini kan lurus nih. Ini lurus nih ya. Berarti P1 ditambah P4 ini 180 derajat. Di P1 ditambah P4, nah ini 180 juga. Nah, itu sudut berpelurus ya. Nah, selain sudut berpelurus ada juga sudut yang siku-siku. Jadi misalkan ada ini siku-siku ya. Di sini ada sudut X sama sudut Y. Nah, ini kalau kita jumlah ya, X ditambah Y adalah 90 derajat. Oke. Nah, ini sudut-sudut di dalam dua garis sejajar. Nah, untuk ada beberapa trik ya untuk cara menghafalnya. Misalkan gimana ya? Misalkan huruf Z nih, huruf Z. Nah, huruf Z ini misalkan seperti ini. Ini sudut yang seperti ini sama besar. Atau Z kebalik juga bisa seperti ini. Nah, ini sama besar juga, gitu kan ya. Atau Z-nya bentuknya agak aneh, bentuknya seperti ini. Nah, ini sama besar juga. Oke. Nah, itu ya. Terus selain itu, ini tadi ya bertolak belakang. Berarti ini besarnya sama, bertolak belakang. Ini juga sama juga, bertolak belakang. Nah, cara menghafal untuk yang sudutnya sama ya, gitu. Oke, sama sudut sadap tadi. Kalau sudut sadap berarti dia menghadap sudut yang sama ya, ini sama ini gitu. Oke, jangan sampai lupa. Nah, kita ke bentuk segitiga. Kita tahu nih, kalau misalkan sudut di dalam segitiga itu 180 ya. Berarti kalau misalkan A ditambah B ditambah C, ingat ya, sudut di dalam segitiga itu 180 derajat. Nah, sekarang saya mau nyari sudut ini nih. Sudut ini. Sudut ini itu adalah A ditambah B. Sudut yang di sini ditambah sudut yang di sini. Kok bisa, Kak? Nah, ini kan kalau misalkan ditambah sama C, ini kan 180 derajat ya. Nah, tadi kan kalau A tambah B tambah C 180. Nah, jadi mesti diingat ya. Ini di sini ya, ini sama ini A tambah B itu sama dengan yang di sini ya. Oke? Nah, itu ya untuk sudut segitiga. Nah, kita ke contoh soal. Ya. Misalkan di sini ada gambarnya seperti ini ya. Garis AB dengan DE itu sejajar. AB dengan DE sejajar. Nah, di sini berapa nilai X-nya? Oke. Tadi ya kalau ada sudut di dua garis sejajar, ingat huruf Z. Nah, ini Z kebalik ya. Nah, maka kalau di sini X, nah maka di sini juga X gitu kan. Ini juga X. Nah, terus kita lihat sudut pada segitiga ya. Jadi seperti gambar yang tadi ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat X ditambah 70 adalah 123 ya, ingat yang tadi ya. Berarti X ditambah 70 sama dengan 123 gitu. Nah, berarti X-nya tinggal 123 dikurang 70 ya kan. Berarti 53. Nah, yang E deh seperti itu. Nah, gampang kan ya? Nah, demikian trik dari Kaudi. Jangan sampai ketinggalan trik-trik berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena kalau untuk mau ikut sesi Kaudi, tinggal lihat deskripsi video ini dan tinggal WA nomor yang ada di deskripsi tersebut. Oke, bye-bye. Wah, dadah.